Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Yanto Solution, channelnya Mas Haki dan channelnya Masa Depan. Oke, berjumpa lagi untuk sahabat-sahabat subscribe, sahabat-sahabat shock breaker, subscribe. Nah, di sini sudah hampir berapa ya? Sudah hampir 3 minggu atau 1 bulan kita tidak tutorialkan. Kita tidak sempat untuk bikin konten video dikarenakan hal-hal yang mungkin ya sedikit sibuk gitu ya. Untuk 1 bulan ini kita benar-benar sibuk, benar-benar repot ya. Ini kan musim-musimnya orang kemanten, musim-musimnya orang hajatan gitu, jadi kita tidak bisa untuk bikin konten. Oke, untuk hari ini kita akan sempatkan bikin konten, kita akan sempatkan tutorial. Oke ya, untuk sahabat-sahabat subscribe, untuk sahabat-sahabat shock breaker, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, di sini kita akan coba nih bikin konten ataupun bikin tutorial, yaitu permasalahan pompa oli. Nah, ini olinya tidak naik nih ya. Oke, maaf, saya menggunakan obeng nih biar ya lebih lebih mantap gitu ya. Di sini ada pompa oli nih. Ini pompa olinya tidak naik. Ini mesin jenis apa ya? Ini mesin kalau nggak salah jenisnya 195 ya, ataupun 14 HP ini. Ini kalau nggak salah mesin 195 ataupun jenisnya 14 ya, 14 HP gitu. Oke, ini untuk teman-teman, ini kita akan coba tutorialkan, yaitu nih pompa olinya nggak naik indikatornya. Nah, tetapi di sini sebelum kita tutorialkan masalah oli, di sini kita akan coba yaitu tutorialkan permasalahan nih. Permasalahan apa ini namanya? Pompa minyak ataupun pelpum. Ini pelpumnya bermasalah ya. Tetapi sekarang ini sudah bagus, tadinya bermasalah. Permasalahannya di sini sudah lemah gitu pelpumnya. Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin berada di tengah jalan ataupun ya di tengah lautan samudra mungkin ya. Di sini mungkin pelpumnya mengalami sedikit bermasalah. Di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana mengatasi masalah pelpum yang tiba-tiba lemah ataupun pelpum yang tiba-tiba sedikit mengadat. Oke. Langkah yang pertama di sini kita lihat di sini adalah selang yang menuju ke tangki bahan bakar. Ini tangkinya sudah dirombak menggunakan jerigen ya. Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin yang sudah tidak menggunakan tangkinya lagi ataupun yang sudah merombak menggunakan jerigen. Ini langkah yang pertama. Ini jerigen ataupun tangkinya ini posisinya harus di atas posisi nih saringan minyak ataupun saringan bahan bakar. Oke, yang pertama-tama yaitu posisi tangkinya harus berada di atas posisi daripada saringan bahan bakar ataupun filter bahan bakar. Kalau sudah yang pertama tadi kita lakukan ternyata mesin tidak juga mau hidup, langkah yang kedua, oke, ingat ya teman-teman ya, langkah yang kedua yang perlu kita atasi yaitu selang nih. Selang daripada bahan bakar ini kita ambil ataupun kita copot. Ini selang ini kita pindahkan ke bagian masuk daripada pompa bahan bakar. Oke, dalam artian kita tidak lagi menggunakan saringan bahan bakar ataupun kita tidak menggunakan filter bahan bakar. Oke, ini selang ini langsung kita arahkan menuju ke titik masuk daripada pelpum ataupun pompa minyak. Itu adalah salah satu agar mesin tetap hidup. Oke, dengan catatan tangkinya harus berada lebih tinggi daripada pompa minyak. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita rubah, posisinya masih dekat, posisinya masih berada di saringan bahan bakar. Ini kan bahan bakar ini kan isinya hanya berapa
berapa ya, nggak sampai sepertiga liter gitu, hanya sekian liter lah. Jadi dorongan dari bahan bakar ini tidak mencukupi untuk keluarnya bahan bakar menuju rumah daripada bahan bakar. Dikarenakan apa? Tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya ini fuel pumpnya sudah lemah. Dalam artian ini fuel pump harus memerlukan tekanan yang lebih kuat. Jalan satu-satunya ini selang ini nih, selang bahan bakar ini harus kita pindahkan ke in daripada pompa bahan bakar. Otomatis dari tangki langsung masuk ke tempat pompa bahan bakar ini, otomatis tekanannya semakin kuat. Ini pernah kita terapkan dan ini pernah kita alami ya. Makanya saya berbagi pengalaman untuk teman-teman sahabat subscriber sekalian. Ini posisinya hanya untuk sementara, kemungkinan kita berada di tengah jalan, kita nggak mungkin untuk mengganti ya. Jadi itulah cara mengatasi bagaimana kalau mesin susah hidup. Sudah dipastikan bahwasanya fuel pumpnya ini lemah. Makanya kan sebelum kita ganti kita harus sampai ke tempat tujuan. Jadi cara mengatasinya, yang pertama tadi nih, tangkinya kita bikin lebih sedikit tinggi daripada pompa minyak. Kalaupun tidak mau hidup, langkah yang kedua, ini akan kita cabut. Nah, ini akan kita buka dan kita pindahkan langsung ke pompa minyak. Dalam artian kita harus membuat tekanan daripada minyak itu lebih kuat. Otomatis ya, kalau dia langsung ke sini dia lebih kuat karena tidak memakai saringan lagi. Ini kan saringan hanya sedikit nih. Kalau dia langsung otomatis tekanannya akan lebih kuat ataupun akan lebih tinggi. Otomatis bahan bakar yang keluar juga akan lebih banyak ataupun akan lebih tinggi. Oke ya, mungkin itu untuk pengalaman kita untuk sahabat-sahabat subscriber. Oke, nanti kita akan lanjut cara mengatasi pompa oli yang tidak mau naik. Tadi kita sudah buka indikatornya, ternyata tidak ada buntu, dan kita cek selangnya juga tidak ada buntu. Jadi kemungkinan yang kedua, kita akan coba lihat nanti saringannya ya. Nanti kita akan coba lihat saringannya, kemungkinan saringannya buntu ataupun mungkin sudah rusak. Oke ya sahabat-sahabatnya, nah nih kita dekat, kita perjelas. Nah itu dia. Oke, ini selang masuk. Nah ini selang daripada bahan bakar ini kita pindahkan ke sini. Oke ya, jelas ya untuk sahabat-sahabat subscriber. Ya, sekian dulu ya konten kita kali ini di permasalahan daripada bahan bakar. Ini sekali lagi ini hanya untuk sementara sifatnya. Kalau untuk selama-lamanya tidak masalah lah, tidak masalah. Tapi yang jelas ini cepat-cepat diganti. Ditakutkan nanti begitu kita berjalan dia akan menimbulkan permasalahan baru. Oke ya. Untuk sahabat-sahabat subscriber yang belum subscribe-nya, loncengnya berbunyi, tolong ya untuk subscribe, untuk like and komennya lah, untuk mendapatkan mungkin konten-konten kita yang terbaru, konten-konten kita yang lebih lanjut. Oke ya, untuk sahabat-sahabat, sekian dulu nih tutorial dari kita permasalahan mesin diesel. Kenapa mesin diesel itu kalau pagi terkadang susah hidup ataupun mungkin susah dinyalain. Itu adalah salah satunya, ingat ya, itu adalah hanya salah satunya. Fuel pumpnya sudah lemah. Karena untuk mesin 195 ini riskan sekali mengalami lemah daripada fuel pump. Karena fuel pumpnya ini dia sifatnya kecil sekali nih. Kalau tidak benar-benar kuat dia tidak akan bisa hidup. Jadi untuk mesin 195 ini ataupun 14 HP ini, 14 PK, dia harus benar-benar kuat ini pompa olinya nih, pompa minyaknya ini.
Kalau umpamanya lemah, dia akan bermasalah. Oke, sahabat-sahabat, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.